Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Khairi dengan NIM 2316050192, Prodi Perbankan Syariah kelas F. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan apa itu wealth distribution dalam perencanaan keuangan syariah. Baiklah, pernahkah teman-teman berpikir apakah harta yang teman-teman simpan itu benar-benar milik teman semuanya? Dalam Islam, jawabannya belum tentu, karena ada hak orang lain yang melekat di dalam harta teman-teman tersebut, dan cara teman-teman menyalurkannya itulah yang disebut wealth distribution atau distribusi kekayaan, atau yang bisa juga disebut dengan pembersihan harta kekayaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu wealth distribution dalam perencanaan keuangan syariah, apa saja instrumennya, dan kenapa ini bukan sekadar kewajiban agama tetapi juga salah satu strategi keuangan yang cerdas. Dalam perencanaan keuangan syariah ada 5 aktivitas utama pengelolaan harta, yaitunya penciptaan akumulasi, perlindungan, distribusi, dan pemurnian kekayaan. Nah, wealth distribution adalah proses menyalurkan kekayaan kepada pihak yang berhak secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuannya sederhana, tapi sangat dalam maknanya, yaitunya mencegah penumpukan kekayaan hanya di segelintir satu orang dan mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara tegas menyebutkan ini dalam Al-Qur'an, surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Jadi, distribusi kekayaan bukan pilihan. Ini adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang sudah dirancang sejak 14 abad yang lalu. Lalu, apa saja instrumen atau alat distribusi kekayaan dalam Islam? Ada 4 yang utama. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, sekitar 85 gram emas, dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Besarnya 2,5% dari total harta. Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang disebut asnaf, mulai dari fakir miskin, amil zakat, hingga orang yang terlilit utang. Kedua, infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat yang wajib, infak dan sedekah bersifat sukarela. Tidak ada batasan jumlah dan bisa dilakukan kapan saja. Ini adalah bentuk distribusi yang paling fleksibel dan bisa dimulai dari nominal berapapun. Yang ketiga, yaitunya wakaf. Wakaf adalah menyerahkan suatu aset, bisa tanah, bangunan, bahkan uang untuk dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan umum. Yang unik dari wakaf, asetnya tidak boleh habis dijual, tapi hasilnya terus mengalir untuk masyarakat. Contoh paling nyata, masjid, rumah sakit, dan sekolah yang dibangun atas dasar wakaf. Yang keempat, warisan atau faraid. Faraid adalah sistem pembagian harta waris yang sudah diatur langsung oleh Al-Quran. Setiap ahli waris mendapat bagian yang telah ditentukan. Ini memastikan kekayaan terdistribusi ke generasi berikutnya secara adil, bukan hanya jatuh ke satu orang. Mungkin kawan-kawan berpikir, ini hanya berlaku untuk orang kaya. Tapi coba kita lihat contoh sederhananya. Bayangkan seorang mahasiswa atau karyawan muda yang baru mulai bekerja. Penghasilannya belum besar, tapi setiap bulan ia menyisihkan infak kecil, mungkin hanya Rp10.000, dan sekali setahun ia membayar zakat dari tabungannya. Secara angka itu kecil, tapi secara dampak uang ini masuk ke sistem yang menyentuh ribuan orang yang membutuhkan. Dan di Indonesia sendiri potensi zakat nasional diperkirakan capai ratusan ribuan triliun rupiah per tahun. Namun realisasinya masih jauh dari angka itu. Artinya kesenjangan ekonomi yang kita lihat hari ini
bisa dijawab jika sistem distribusi kekayaan syariah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Will distribution dalam keuangan syariah adalah cara Islam memastikan bahwa harta tidak hanya mengendap tapi bergerak di kehidupan orang lain melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan. Ini bukan sekadar kewajiban, ini adalah strategi keuangan yang memurnikan harta kita, memperkuat masyarakat, dan percayalah menambah keberkahan yang tidak selalu bisa dihitung dengan angka. Karena harta yang disalurkan bukan berarti berkurang, ia bertumbuh dengan cara yang tidak selalu kita duga. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.